Shalom. Selamat Sabat bagi kita semua. Sebelumnya saya mohon izin untuk membuka masker. Jelas. Baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada Jemaat Ebenezer Ministry, di mana pada beberapa bulan yang lalu saya dihubungi oleh teman saya, Ibu Elvin, di sini untuk boleh melayani pada Sabat ini. Baik, saya juga mengucapkan terima kasih kepada adik kita Maria yang telah menyampaikan lagu spesial yang begitu baik bagi kita untuk rindu menyembah Tuhan. Walaupun masih kecil, adik Maria mempunyai talenta yang sangat luar biasa. Ini sangat berhubungan sekali dengan firman Tuhan Sabat ini, di mana kita akan membahas mengenai anak yang masih kecil tapi mau melayani Tuhan. Baik, sebelum kita mulai, kita undang kembali Roh Kudus ada dalam hati kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Sabat ini Tuhan, kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Hadirlah di dalam hati kami Tuhan, agar firman yang akan nanti disampaikan boleh menjadi berkat, kedamaian dan sukacita di dalam kehidupan kami dalam menunggu kedatangan Tuhan dua kali. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik. Firman Tuhan pada Sabat ini berjudul Harta yang sangat berharga dalam penata layanan. Sengaja saya ambil judul harta yang sangat berharga dalam penata layanan karena saat ini saya berbicara di dalam Jemaat Ebenezer Ministry, di mana konsepnya adalah ministry, yaitu penginjilan, pelayanan keluar. Jadi kita akan bahas sedikit bagaimana penata layanan yang merupakan salah satu doktrin Advent yang sudah disampaikan kepada kita pada saat kita baptis, dan apa itu harta yang sangat berharga dalam kehidupan kita saat ini. Baik, sebelumnya saya juga mau menyapa selamat Sabat untuk semua pemirsa yang mengikuti live streaming di Ebenezer Ministry. Saya ucapkan selamat Sabat, selamat berbakti bagi kita semua. Baik, next. Kita akan mengupas sedikit mengenai pengertian dan definisi penata layanan. Di mana pasti kita semua sudah tahu, kita sedang diarahkan atau sedang dituntun kembali untuk melakukan penata layanan dengan moto kita, I will go. Ya. Dalam pengertian penata layanan, ini diambil dari 1 Petrus 4 ayat 10. Pengertiannya adalah layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Penata layanan kita disuruh untuk melayani seseorang. Ya, melayani seseorang dengan apa? Dengan apa? Mengelola dengan baik akan kasih karunia pemberian Tuhan yang ada pada diri kita. Itulah pengertiannya. Definisinya, penata layanan adalah segala kebijakan dan tindakan orang percaya dalam mengelola pemberian dari Tuhan. Kebijakan, pengelolaan, pengaturan, manage yang kita bisa berikan di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk apa? Mengelola berkat, mengelola kasih karunia yang dipercayakan Tuhan bagi kita. Baik, penata layanan dalam bahasa Yunani yaitu oikos nomos. Oikos adalah rumah tangga dan keluarga, nomos adalah pengelola. Dan oikos nomos juga sering disebut sebagai ungkapan seorang yang bekerja. Ungkapan seorang yang bekerja. Jadi bukan sesuatu yang hanya didefinisikan bagi pekerjaan Tuhan, tetapi secara general
diartikan dalam orang-orang yang melakukan pekerjaan di spesifik lagi di sini oikos adalah rumah tangga dan keluarga. Jadi lebih di internal kita melakukan pekerjaan baik di rumah tangga ataupun keluarga kita juga. Dalam buku 28 doktrin Alkitab, penata layanan berada dalam doktrin yang ke-21. Saya kutip sedikit summary-nya. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jelas di sini dikatakan bahwa tubuh kita saat ini bukan milik kita lagi. Karena apa? Karena kita telah ditebus, kita telah dibeli oleh darah Kristus, oleh nyawa Kristus. Sehingga apa? Kita harus memuliakan tubuh kita. Kita harus menjaga tubuh kita dengan sebaik-baiknya. Karena tubuh kita bukan milik kita lagi. Ayat ini memberitahukan kita bahwa tubuh kita harus tetap kudus dan kita adalah sebagai pengelolanya. Tidak hanya itu kemampuan, harta dan waktu yang sudah dipercayakan kepada kita adalah hal yang harus kita kelola dengan baik dan benar demi kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Jadi ayat lain juga mengatakan persembahan yang hidup adalah tubuh kita. Tuhan memberikan kepada kita suatu kemampuan. Tuhan memberikan kita harta dan waktu yang harus kita kelola dengan sebaik-baiknya. Karena pemberian itu sangat berharga bagi kehidupan kita kelak di kemudian hari. Penata layanan yang berhubungan dengan perpuluhan, yaitu ujian iman dan persembahan ujian kasih. Ayatnya dalam Maliaki 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Penata layanan selain tubuh di sini adalah perpuluhan dan persembahan. Tuhan memberikan kepada kita harta untuk kita kelola dan kita mengembalikan sesuai dengan porsi kita masing-masing. 10% untuk Tuhan dan kita membagikan persembahan sebagai tanda kasih kita kepada Tuhan. Dengan memberikan harta kita, uang kita, perpuluhan dan persembahan ini akan melatih tabiat kita supaya tidak cinta akan uang dan tidak tamak. Lukas 12 ayat 15 katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak akan tergantung daripada kekayaan itu. Jadi apabila orang mempunyai harta yang berlimpah, tetapi rajin memberikan perpuluhan, persembahan, maka itu akan mengatur kita, orang-orang tersebut, untuk tidak tamak akan uang dan mau memberikan berkatnya bagi orang lain. Jadi kita akan lihat prinsip-prinsip penata layanan. Prinsip penata layanan yang pertama, semuanya milik Allah. Keluaran 19 ayat 5, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Prinsipnya adalah semuanya milik Allah. Ya. Sebab Allah yang mempunyai seluruh bumi dan kita sebagai umat-umat Tuhan, umat-umat Allah diizinkan untuk mengelola milik Allah. Prinsip penata layanan yang kedua, penata layanan adalah mengelola milik orang lain. Kejadian 39 ayat 6. Segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf dan dengan bantuan Yusuf ia tidak lagi mengatur apapun selain makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya.
Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Kita mengelola milik orang lain dengan baik, maka Tuhan juga akan memberkati orang tersebut. Kita mengelola rumah orang lain dengan baik, Tuhan akan memberkati rumah orang tersebut. Karena apa? Karena kita adalah sumber berkat. Kita sebagai pengelola dan penata layanan yang baik, kita menjadi berkat bagi orang lain. Prinsip-prinsip yang ketiga penata layanan adalah setiap orang Kristen adalah penata layanan. Matius 25 ayat 14 dan 15. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Kata kuncinya di sini adalah setiap orang Kristen mempunyai talenta, masing-masing menurut kesanggupannya. Mungkin ada yang berkata, saya tidak bisa bernyanyi, saya tidak bisa berkhotbah, tidak bisa melayani dengan musik, tetapi dia bisa untuk apa? Menjadi berkat bagi orang lain dengan apa? Minimal dengan kelakuannya, dengan perbuatannya sehari-hari di gereja, di rumah, dimanapun dia berada. Karena Tuhan sudah janjikan di sini Matius 25, semua orang mempunyai talenta baik itu 1, 2, atau 3, dan masing-masing menurut kesanggupannya. Prinsip yang keempat, kesetiaan. 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Prinsipnya adalah kita sebagai orang Kristen yang harus bisa dipercaya dimanapun kita berada, dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, di gereja. Jika kita diberikan tugas, tanggung jawab, kita harus apa? Tetap setia dan dapat dipercaya. Tuhan akan menghukum siapa saja yang tidak taat menata layani pekerjaannya atau menggunakan karunia itu untuk kepentingannya sendiri. Jelas ya? Yang diberikan bagi kita itu akan kita pertanggungjawabkan, dan Tuhan akan menuntut hal tersebut pada saat kita kembali bertemu dengan Tuhan. Next, macam-macam penata layanan. Di sini ada 7 penata layanan yang kita pelajari ya. Kita review kembali. Yang pertama, penata layanan Injil. Penata layanan Injil adalah siapa saja yang menerima Injil kebenaran Tuhan supaya memberitakannya kepada semua orang. Banyak ya konsepnya. Kita summary saja di sini. Jadi intinya, jika kita menerima Injil, kabar baik kebenaran Tuhan, kita wajib untuk memberitakannya kepada orang lain. Bukan kita pegang sendiri, bukan hanya untuk konsumsi kita, bahwa kita akan melakukan hanya untuk kita sendiri, tapi apa? Diwajibkan kita sebagai umat Kristen untuk menyampaikan Injil kebenaran itu kepada orang lain agar semua diselamatkan. Yang macam penata layanan yang kedua adalah talenta dan bakat. Ini sering kita dengar ya. Penata layanan berhubungan dengan talenta, yaitu melayani Tuhan dengan bakat yang diberikan. Jangan menilai tindakan kita dengan apa yang orang lain lakukan, tetapi lakukan sesuai talenta yang telah Tuhan berikan. Jadi bukannya kita sebagai penilai di sini bahwa dia hebat melakukan khotbah, dia hebat untuk bernyanyi, hebat untuk melakukan pelayanan. Kita bukan sebagai penilai di sini, tetapi apa? Kita sebagai pelaku. Kita harus melakukan apa yang kita bisa, apa yang kita punya untuk pelayanan Tuhan. Yang ketiga, penata layanan kesaksian. Bersaksi menunjukkan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Melalui perbuatan kita, melalui apa yang pernah kita alami, dalam pergumulan kita, dalam kehidupan kita, kita harus bersaksi bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita sampai dengan saat ini kita tetap setia.
setia kepada Tuhan. Penata layanan waktu. Waktu adalah sumber daya kita yang paling berharga. Tuhan memberikan waktu 24 jam sehari supaya kita menghargai dan kelola secara bertanggung jawab. 24 jam sehari. Bukan kita pakai semuanya itu untuk bekerja, bukan kita pakai semuanya itu untuk kepentingan kita sendiri. Tapi apa? Tuhan memberikan itu untuk kita kelola. Ada waktunya kita bekerja, ada waktunya kita beribadah kepada Tuhan, ada waktunya kita memberi bagi orang lain, ada waktunya kita untuk melayani di rumah dan di pekerjaan Tuhan. Kita manage waktu 24 jam dengan baik supaya apa? Waktu itu boleh menjadi berkat juga bagi orang lain. Penata layanan uang. Semua uang yang kita miliki dan peroleh adalah bersumber dari Allah. Meskipun kita mendapatkan uang melalui bekerja, titik tolak dalam penata layanan uang adalah perpuluhan dan persembahan. Tadi sudah kita bacakan sebelumnya bahwa memberikan perpuluhan dan persembahan untuk apa? Untuk membuat karakter hidup kita tidak cinta akan uang dan tidak tamak, karena kita mau memberikan sesuatu yang kita punya untuk pekerjaan Tuhan. Penata layanan rumah dan keluarga. Keluarga menjadi tempat pendidikan bagi anak-anak sebagai bagian dari generasi penerus jemaat dan masyarakat. Penata layanan keluarga di sini adalah mengelola rumah tangga kita, mendidik anak-anak kita untuk menjadi generasi penerus di gereja dan di masyarakat. Yang ketujuh, penata layanan firman dan doa. Memberikan kasih Allah melalui firman Tuhan dan mendoakan semua orang. Kamu semua, kita perlu ada yang kita doakan, beberapa orang pribadi atau kelompok atau membuat persekutuan doa, maka kita harus apa? Menyampaikan firman Tuhan dan mendoakan kita satu sama lain agar semakin dikuatkan. Baik, dari 7 penata layanan, macam-macam penata layanan ini, saya ambil satu penata layanan yang menurut saya itu adalah paling berharga di dalam hidup saya, yaitu penata layanan rumah tangga, keluarga dan rumah tangga. Mengapa saya anggap itu paling berharga dan paling penting? Ya, karena apa? Rumah tangga dan keluarga adalah aset, ya, adalah investasi gereja saat ini, di masa sekarang dan masa akan datang. Karena anak-anak harus dilibatkan untuk melayani agar pertumbuhan dalam rohani dan merasa memiliki gereja dan pelayanan gereja. Semua 7 penata layanan itu penting. Uang, talenta, penginjilan, doa sangat penting. Tapi kalau satu yang berharga itu hilang, keluarga kita, anak-anak kita tidak selamat, maka semuanya itu sia-sia. Kita terlebih dahulu harus memberikan apa? Pendidikan rohani di dalam rumah tangga, di dalam anak-anak kita, karena itu adalah investasi yang terpenting untuk melanjutkan pelayanan di kemudian hari bagi pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Penata layanan rumah tangga dan keluarga adalah sebuah sekolah di mana anak-anak menerima pendidikan yang pertama dalam penata layanan Kristen melalui ajaran dan teladan orang tua di rumah. Di rumah tangga itu adalah pendidikan yang pertama. Ya, sejak dia lahir kita bawakan dalam doa. Ya, kecil kita bawa ke gereja, kita nyanyi, berdoa bersama-sama. Itu merupakan pendidikan yang pertama di rumah tangga. Setelah itu mungkin kita masukkan baru ke sekolah-sekolah Advent, dalam lingkungan Advent pergaulan, itu pendidikan yang berikutnya. Tapi dasarnya adalah di rumah. Di rumah kita sendiri itu pendidikan yang pertama. Semangat melayani pada anak-anak umumnya dapat dilihat dari semangat melayani orang tua mereka. Agar anak-anak memiliki roh melayani, maka roh dan semangat melayani juga harus dimulai oleh orang tua di rumah masing-masing maupun di gereja. Jadi kita sebagai orang tua atau nanti yang akan memiliki anak dan berkeluarga, kita harus ingat, tidak bisa dengan kata-kata kita memberikan
motivasi kepada anak-anak kita untuk melayani Tuhan, tetapi dengan apa? Dengan kita sendiri dulu menunjukkan contoh. Kita harus aktif di gereja, kita harus mau melayani Tuhan apapun pekerjaan yang diberikan oleh gereja dan jemaat, maka anak-anak kita akan melihat dan mereka akan mengikuti jejak kita untuk melayani Tuhan pada saat dia dewasa. Dengan memperhatikan anak-anak sejak dini, maka diharapkan mereka dapat bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus dan akan lebih siap dalam pelayanan lebih baik dan luas di saat mereka dewasa nanti. Sejak dini diperhatikan, bukan pada saat nanti dia sudah besar. Banyak saudara-saudara keluarga Kristen Advent yang terlambat pada saat melihat anak-anaknya sudah besar, sudah susah kembali lagi kepada Tuhan. Banyak pengalaman teman-teman saya dari rumah tangga Advent yang doktrinnya dari kecil, orang tuanya pelayan-pelayan gereja yang sangat hebat, tetapi tidak memperhatikan anak-anak mereka, sehingga mereka sulit untuk menarik anak-anak kembali kepada Advent, kepada keselamatan, karena lebih mementingkan keluar. Itu, saudara, harta yang sangat berharga adalah keluarga. Kita terlebih harus memberikan dasar yang kuat, fondasi yang kuat dulu kepada keluarga kita dan anak-anak, baru kita menjangkau keluar. Apa gunanya kita bisa menyelamatkan orang di luar, tapi yang di dalam binasa. Next, pelayanan yang dapat dilakukan oleh anak-anak. Pertama, hafalan. Membaca, berdoa, menghafalkan firman Tuhan pada hakikatnya adalah satu rangkaian yang tidak terpisahkan di dalam kehidupan orang Kristen demi mengenal Allah. Jadi anak-anak kecil kita lihat di kelas anak-anak sudah mulai menghafal hafalan. Dan setelah itu di kelas anak-anak akan ada doa dan akan ada membaca firman Tuhan. Itu dibilang adalah suatu rangkaian yang tidak terputus di dalam kehidupan orang Kristen. Sudah dari kecil anak-anak kita diajari seperti itu, sehingga dewasa nanti kehidupan Kristenannya dia semakin kuat dan semakin baik lagi. Yang kedua, pelayanan yang bisa dilakukan oleh anak, cerita Alkitab. Melalui kegiatan bercerita, anak-anak kita akan mampu mengungkapkan bahasanya, mengungkapkan kemampuan berpikir, dapat berinteraksi dengan teman, membaca dan menyimak. Jadi mengajarkan anak kita untuk bercerita Alkitab dengan bahasa-bahasa anak-anak, itu akan mengungkap kemampuan mereka untuk berpikir dan berinteraksi dengan teman. Yang ketiga, lagu pujian. Sebagai Ade Maria tadi yang sudah lakukan, itu adalah pelayanan lagu pujian. Maka pujian dalam ibadah adalah sebagai ungkapan syukur, penghormatan dan pengagungan kepada Tuhan. Karena perbuatan yang penuh kemurahan, adil, kekal, kasih setianya. Lagu-lagu yang kita panjatkan, lagu spesial dari awal lagu buka, lagu tutup, itu semuanya untuk apa? Untuk menyatakan kita bersyukur kepada Tuhan karena kemurahan Tuhan, karena Tuhan adil dan kekal kasih setianya. Memberikan kesempatan dalam melibatkan anak-anak melayani dalam peribadatan gereja adalah sebagai bentuk pendidikan bagi anak-anak tersebut dalam mengembangkan iman dan mempersiapkan mereka dalam pelayanan yang lebih baik dan besar di saat mereka dewasa. Terus memberikan kesempatan kepada anak-anak kita. Jangan membatasi anak-anak kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan rohani di dalam gereja. Bukan hanya orang-orang tua atau orang dewasa yang mempunyai kesempatan melakukan itu, tetapi kasih porsi anak-anak kita juga untuk melakukan pelayanan di gereja dengan apapun juga, agar mereka apa? Mereka akan terbiasa, mereka akan semakin baik dan semakin besar lagi dalam pelayanan pada saat mereka dewasa. Baik, di sini ada cerita Alkitab mengenai anak yang masih kecil, Samuel yang masih sangat muda melayani Allah. Bisa kita baca di 1 Samuel 1 ayat 128, 1 Samuel 2 ayat 11 sampai 36, 1 Samuel 4 ayat 16 sampai 18,
dan 1 Samuel 8 ayat 4 sampai 9. Ceritanya sudah saya rangkum di sini summary-nya. Kita akan bacakan di sini. Untuk cerita Samuel adalah anak laki-laki yang masih sangat muda bernama Samuel. Orang yang menaruh tangannya di atas kepala Samuel adalah imam besar Israel bernama Imam Eli. Di sampingnya adalah Elkana, ayah Samuel, dan Hana ibunya, yang membawa Samuel kepada Eli. Samuel baru berumur 4 atau 5 tahun, tetapi ia akan tinggal di kemah pertemuan yang bernama Tabernakel bersama-sama dengan Eli dan imam-imam lainnya. Mengapa Elkana dan Hana memberikan anak yang semuda Samuel untuk melayani Tuhan di kemah pertemuannya? Mari kita lihat penyebabnya. Beberapa tahun sebelumnya Hana merasa sangat sedih karena ia tidak bisa mendapat anak dan ia sangat menginginkannya. Maka pada suatu hari ketika Hana berkunjung ke Tabernakel, ia berdoa kepada Tuhan supaya janganlah melupakan Hana. Jika Tuhan memberikan seorang putra kepada dia, Hana berjanji jika mendapatkan seorang anak, maka dia akan memberikan anak itu kepada Tuhan agar bisa melayani Tuhan sepanjang hidupnya. Tuhan menjawab doa Hana, dan beberapa bulan kemudian ia melahirkan Samuel. Hana sayang kepada anak laki-laki itu dan ia mulai mengajar anaknya mengenal Tuhan sewaktu ia masih kecil sekali. Ia berkata kepada suaminya, segera sesudah Samuel cukup besar dan bisa disapi, aku akan membawanya ke Tabernakel untuk melayani Tuhan di sana. Itulah yang sedang dilakukan oleh Elkana dan Hana, oleh karena Samuel telah diajar dengan baik oleh orang tuanya. Ia sangat senang untuk melayani Tuhan di sana. Tiap-tiap tahun Hana dan Elkana datang untuk beribadah di Tabernakel, kemah istimewa ini, untuk mengunjungi putra mereka. Dan tiap tahun Hana membawa jubah baru tanpa lengan yang ia telah buat sendiri untuk Samuel. Sesudah bertahun-tahun lewat dan Samuel tetap melayani di Tabernakel, dan Tuhan serta semua orang senang kepadanya. Tetapi putra-putra imam besar Eli, yaitu Hofni dan Fineas, bukan orang-orang baik. Mereka melakukan banyak perbuatan jahat dan menyebabkan orang-orang lain jadi ikut tidak taat kepada Tuhan. Imam Eli seharusnya memecat mereka dari kedudukan imam, tetapi ia tidak melakukan itu. Samuel yang masih muda itu tidak mau terpengaruh oleh perbuatan jahat mereka di Tabernakel. Saat itu begitu sedikit orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Maka sudah lama sekali Tuhan tidak berbicara kepada seseorang manusia di sana. Ketika Samuel sudah bertambah besar dan saat itu Samuel sedang tidur dalam Tabernakel, terdengarlah suatu suara yang membangunkan dia. Ia menjawab, "Ya, aku datang." Dan ia bangun dan lari kepada Imam Eli dan berkata, "Tuhan telah memanggil, inilah aku." Tapi Eli menjawab, "Aku tidak memanggilmu. Tidurlah kembali." Maka Samuel tertidur lagi. Kemudian suara itu memanggil lagi, "Samuel, Samuel, bangun." Dan lari lagi Samuel kepada Eli, "Tuanku memanggil, inilah aku." Katanya lagi, tetapi Eli menjawab, "Aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali." Maka Samuel pergi lagi tidur. "Samuel," suara itu memanggil untuk ketiga kalinya. Maka Samuel lari kepada Eli, "Inilah aku, kau pasti telah memanggil aku kali ini," kata Eli. Eli tahu bahwa pastinya Tuhan yang telah memanggil. Maka ia berkata kepada Samuel, "Tidurlah sekali lagi, dan bila mana ia memanggil, kau harus bicara begini, 'Ya Tuhan, berbicaralah sebab hamba-Mu mendengarkan.'" Itulah yang dikatakan oleh Samuel ketika Tuhan memanggil lagi. Tuhan kemudian berkata kepada Samuel bahwa ia akan menghukum Imam Eli dan putra-putranya. Beberapa waktu kemudian Hofni dan Fineas mati dalam pertempuran dengan orang Filistin. Dan ketika Eli mendengar apa yang terjadi, ia terjatuh dan lehernya patah. Kemudian Imam Eli mati. Jadi perkataan Tuhan menjadi kenyataan. Samuel menjadi dewasa dan dia merupakan hakim terakhir dari Israel.
Pada waktu ia sudah tua, orang banyak itu meminta, pilihlah raja untuk memerintah atas kami. Samuel tidak mau melakukan ini karena sesungguhnya Tuhan adalah raja mereka. Tetapi Tuhan berkata supaya mendengarkan permintaan orang banyak. Dari ringkasan cerita yang tadi saya sudah bacakan, dari kisah hidup Samuel ini, maka nasihat yang bagi orang tua dewasa ini, bagi kita agar dapat belajar dari Hana dan Elkana adalah pada umumnya orang tua berfokus dalam menyediakan kebutuhan materi anak-anaknya, tetapi mengabaikan kebutuhan rohani mereka. Namun orang tua Samuel menempatkan kebutuhan rohani di tempat pertama, dan itu sangat berpengaruh dalam membentuk kepribadian di masa depan. Dan ada satu lagi poin yang kita lihat dengan meninggalnya Imam Eli, yang harusnya dia memecat anak-anaknya yang sudah melakukan dosa, tetapi dia tidak melakukannya, dan anak-anak itu tetap menjadi imam. Itu adalah kesalahan Imam Eli, sehingga ia juga harus menanggung dosa anak-anaknya dan mati. Ini juga pelajaran yang baik bagi kita, supaya kita dapat melakukan apa yang memang sudah disampaikan Tuhan kepada kita. Apabila anak-anak kita itu salah, kita juga harus menghukum mereka, mengajarkan mereka agar lebih baik lagi. Karena apa? Karena kalau kita tidak melakukan tugas itu, kita akan menerima hukuman yang sama atas dosa tersebut, sama seperti Imam Eli. Amsal 22 ayat 6, ayat inti kita, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Tidak sedikit orang yang mengalami kegagalan mendidik anak-anaknya, bukan karena anaknya menolak, tetapi orang tua tidak mengerti bagaimana sesungguhnya perkembangan psikologis anak. Sering kita mendengar anak-anak berkata, orang tua saya, bapak dan mama tidak mengerti tentang saya. Jadi kita juga melihat fase-fase mereka, pertumbuhan mereka, umur mereka. Bagaimana kita cara menyampaikan pendidikan bagi anak kita. Tidak sama kita berbicara waktu dia masih kecil dan pada saat dia sudah dewasa. Kita harus mengerti psikologi anak. Kita belajar, kita baca bagaimana caranya untuk menghadapi anak usia seperti ini yang zaman sekarang zaman teknologi. Bagaimana kita masuk untuk berbicara kepada mereka agar bisa diterima. Kesalahan yang banyak dilakukan orang tua juga memaksakan kehendak kepada anak-anak dengan disiplin yang tinggi tanpa diseimbangkan dengan kasih sayang. Pola pendidikan dalam keluarga menurut kitab Amsal adalah dengan mengerti keadaan anak dan menerapkan pendidikan yang sesuai dengan perkembangannya. Jadi bukannya disiplin itu baik, disiplin itu juga Yesus melakukan disiplin kepada murid-muridnya. Pada waktu di gereja, Yesus juga marah kepada orang-orang yang berjualan di sana. Tetapi apa? Harus dengan dilandaskan kasih sayang. Harus ada kasih di sana, bukan disiplin militer yang tanpa ada kasih. Tetapi kepada anak-anak kita harus mengutamakan kasih sayang kepada mereka. Ya. Orang tua Kristen sebagai pemangku tanggung jawab mendidik dan membentuk kerohanian anak dalam keluarga, hendaknya menjadikan keluarga sebagai pusat pembentukan kerohanian bagi anak-anak, sebagaimana diamanatkan oleh firman Tuhan, sampai akhirnya anak-anak dalam keluarga Kristen tidak hanya bertumbuh secara jasmania, tetapi juga mengalami pertumbuhan secara rohani. Jadi keluarga menjadikan pusat pembentukan kerohanian bagi anak-anak. Tidak ada yang lain, hanya keluarga yang mampu melakukan itu. Karena apa? Dasarnya pendidikan awal adalah di dalam keluarga. Next. Membentuk kerohanian anak dalam keluarga Kristen adalah merupakan tanggung jawab bagi orang tua dan bukan sebuah pilihan. Terlebih di era globalisasi dewasa ini, mendidik anak dalam keluarga merupakan urgensi, sebab jika anak tidak dibentuk kerohaniannya oleh orang tua dalam keluarga, maka mereka akan dibentuk oleh dunia dengan segala keinginannya, di mana hasilnya adalah kemerosotan moral. Jadi kita harus hati-hati. Apabila ini bukan pilihan membentuk kepribadian anak,
di dalam Kristen. Tapi ini suatu hal yang sangat penting, yang urgent untuk membentuk mereka sejak dini. Karena apa? Apabila mental mereka dibentuk di luar, di dalam pergaulan mereka, ya, bukan di dalam pergaulan Kristen, maka dia akan menjadi anak-anak dunia dengan kemerosotan moral. Itu orang tua yang harus bertanggung jawab karena tidak dapat mendidik anak-anak sejak awal. Orang tua sebagai pendidik utama bagi anak, tidak ada orang tua yang lebih bertanggung jawab mendidik dan membentuk kerohanian anak-anak lebih dari orang tua anak itu sendiri. Jadi mungkin kita sudah masukkan ke sekolah, gereja, sekolah Advent, kita serahkan semuanya ke guru-guru untuk mendidik. Tapi apa yang dikatakan? Yang paling bertanggung jawab adalah orang tua itu sendiri dalam mendidik anak. Guru di sekolah formal dan di sekolah sahabat anak-anak boleh mendidik dan membentuk karakter anak di dalam Tuhan. Tetapi fakta ini mereka tidak bisa menggantikan tanggung jawab orang tua anak dalam mendidik dan membentuk karakter. Tanggung jawab kita sebagai orang tua mendidik dan membentuk karakter anak. Baik. Untuk firman sebagai pedoman pendidikan pada sahabat ini dan sebagai ayat penutup kita dalam Efesus 6 ayat 4, didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat. Ayat ini mempertegas tentang kebergantungan orang tua sebagai pendidik kepada ajaran dan nasihat Tuhan. Allah kembali mengingatkan bahwa orang tua mempunyai tanggung jawab mendidik dan membentuk rohani anak di dalam keluarga. Kita mempunyai tanggung jawab yang sangat penting di dalam rumah tangga kita. Apabila kita melewatkan itu semua dan kita tidak fokus untuk melihat perkembangan anak-anak kita, maka Tuhan katakan Tuhan akan menagih kita. Tuhan akan menagih janji kita karena kita telah mengabaikan keluarga kita. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada sahabat ini. Terima kasih. Selamat melayani bagi jemaat Ebenezer Ministry. Semangat terus. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.